Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelia Dwi Astuti, MPM 502138, kelas 4F akan memaparkan materi mengenai elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka dalam mata kuliah soal kurikulum dosen pengampu Bapak Trian Budi Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, topik yang akan dibahas pada materi ini adalah standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi dan standar proses pada kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013. 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah penjabaran pencapaian yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. SKL pada kurikulum 2006 diturunkan atau dijabarkan berdasarkan mata pelajaran. Artinya, pada kurikulum 2006 yang disusun terlebih dahulu adalah mata pelajarannya. Barulah kemudian dari mata pelajaran tersebut ditentukan SKL yang harus dicapai. Sedangkan pada kurikulum 2013, penentuan SKL mengacu kepada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan tantangan eksternal yang terjadi saat ini dan yang terjadi di masa yang akan datang. Setelah SKL dirumuskan, barulah diturunkan menjadi mata pelajaran atau struktur kurikulum. 2. Standar isi. Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL. Pada standar isi ini, ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yakni kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika pada kurikulum KTSP kita mengenal standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka pada kurikulum 2013 terdapat perubahan, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri dari 4, yakni KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Masing-masing KI terdapat kompetensi dasar atau KD yang juga harus dicapai. Untuk mengetahui capaian KD, maka guru harus menurunkan atau menjabarkannya dalam bentuk indikator. 3. Standar proses. Standar proses mengandung sistem atau cara atau teknik bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Pada kurikulum KTSP, standar proses terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik ilmiah. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Kurikulum darurat. 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan, sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719-P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. 2. Standar isi. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik dalam kondisi khusus berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719-P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perbukuan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. 3. Standar proses. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam kaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Kurikulum merdeka. 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL pada tingkat SD atau MI difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup 1. Persiapan peserta didik yang menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan 3.
penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Standar isi. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2002 tentang standar isi pada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kurikulum merdeka menyatakan bahwa standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan A. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Konsep keilmuan. C. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 3. Standar proses. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses bagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perencanaan pembelajaran. B. Pelaksanaan pembelajaran. C. Penilaian proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka yang meliputi SKL, standar isi dan standar proses. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.